Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Alisa Zikra Permata dari Sosiologi Angkatan 2023 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya dan konsumsi dalam pandangan sosiologi ekonomi. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita membeli barang tertentu? Apakah itu benar-benar pilihan bebas atau ada kekuatan sosial yang bekerja di baliknya? Nah, dalam kali ini kita akan menjawab nih bagaimana pertanyaan itu melalui 3 materi utama dalam sosiologi ekonomi menggunakan satu kerangka teori, yaitu dari Pierre Bourdieu. Bourdieu ini memperkenalkan 3 konsep utama, yaitu habitus, merupakan disposisi dan selera yang terbentuk dari pengalaman sosial. Lalu ada kapital, bukan hanya uang, tetapi juga modal budaya, sosial, dan simbolik. Dan juga konsep ranah atau field, yaitu arena sosial tempat orang bersaing, yang merupakan ketiganya akan menjadi kacamata kita saat ini. Untuk materi yang pertama ada gaya hidup sebagai penanda kelas sosial. Nah, mengapa orang yang berbeda kelas sosialnya cenderung punya selera yang berbeda? Bourdieu ini menjawab karena habitus kita itu berbeda. Habitus ini terbentuk sejak kecil dari lingkungan keluarga, pendidikan, dan juga dari pengalaman hidup. Artinya, selera bukan sesuatu yang kita pilih secara bebas. Ia sudah terprogram dalam diri kita sendiri oleh kondisi sosial yang ada. Dalam bukunya yaitu Distinction 1984, Bourdieu ini memetakan bagaimana kelas atas cenderung mengonsumsi seni tinggi dan juga kuliner gourmet atau kuliner yang mewah, sementara kelas bawah lebih memilih yang praktis dan juga ekonomis. Bukan karena kelas bawah kurang berbudaya, melainkan karena habitus mereka terbentuk dalam kondisi material yang berbeda. Selanjutnya dalam materi yang kedua ada konsumsi digital dan kapital simbolik baru. Nah, di era media sosial, arena konsumsi ini bergeser ke ranah digital. Dalam penelitian Wilska, Houkola, dan Tominen dalam jurnal Sage Journals 2023 menunjukkan bahwa anak muda itu membangun identitas mereka melalui gaya konsumsi di media sosial untuk masuk ke kelompok yang diinginkan. Nah, mereka ini membutuhkan kapital ekonomi, budaya, dan sosial. Menurut Sage Journals yang dikemukakan oleh Mirs tahun 2023 mengadaptasi teori ranah Bourdieu untuk dunia konten digital, yaitu merupakan para konten kreator dan influencer bersaing memperebutkan kapital simbolik yang berupa pengikut dan engagement yang lalu dikonversi menjadi kapital ekonomi. Sementara dari Radneda dari tahun 2022 memperkenalkan kapital digital sebagai bentuk kapital baru. Siapa yang miskin, kapital digital akan semakin tertinggal. Dalam materi yang ketiga ada konsumsi berkelanjutan. Nah, ada gerakan hijau, minimalis, dan slow living akhir-akhir ini itu populer. Tapi dari kacamata Bourdieu, menurutnya apakah ini benar-benar resistensi terhadap konsumerisme atau hanya bentuk konsumsi pada kelas baru? Menurut penelitian di Australian Journal of Environmental Education tahun 2019 menemukan bahwa wacana keberlanjutan itu justru didominasi kelas menengah atas yang terdidik. Nah, membeli produk organik atau berperilaku ramah lingkungan membutuhkan kapital ekonomi dan juga budaya yang tidak semua orang miliki. Artinya, bahkan konsumsi bermoral pun menjadi alat distinction atau cara kelas atas membedakan diri dari kelas yang lain. Untuk selanjutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, setelah memahami ketiga materi tadi, mungkin kalian akan bertanya, jika konsumsi kita sudah ditentukan oleh habitus dan kapital, apakah kita sama sekali tidak punya kebebasan? Nah, Bourdieu tidak mengatakan demikian, melainkan ia hanya mengingatkan bahwa kebebasan kita selalu beroperasi di dalam struktur sosial yang sudah ada. Kesadaran sosiologis inilah yang sangat penting, di mana dengan memahami bahwa selera, gaya hidup, dan juga pola konsumsi kita ini dibentuk oleh kelas sosial. Kita bisa mulai mempertanyakannya secara kritis, bukan sekedar hanya mengikuti arus sana-sini saja. Nah, ini yang disebut Bourdieu sebagai reflexivity, di mana
kemampuan untuk merefleksikan posisi kita sendiri dalam ranah sosial. Di tingkat praktis, pemahaman ini sangat relevan untuk kebijakan publik, pendidikan, dan juga gerakan sosial. Ketimpangan konsumsi bukan semata soal individu yang kurang usaha, ia juga merupakan produk dari distribusi kapital yang tidak merata dalam masyarakat. Mengubahnya berarti mengubah struktur, bukan hanya menggugah kesadaran individu. Itulah 4 materi yang membawa kita lebih dekat dengan cara sosiologi ekonomi dalam memahami konsumsi dan gaya hidup. Dari selera sebagai penanda kelas, kapital digital di era platform, konsumsi hijau yang ternyata juga bertingkat kelas, hingga pentingnya kesadaran kritis dari kita sendiri, semuanya bermuara pada satu pesan: konsumsi adalah cermin masyarakat kita. Lalu terus mempertanyakan pilihan konsumsimu itu sendiri, bukan untuk merasa bersalah, tetapi untuk menjadi lebih sadar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.